Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, Ustadz buka tausiah dengan uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluha wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ya fatah ya alim iftah alaina fatan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fa innahu asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahul azim wa balagha nabiyyunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Aibahil kiram al-mukarram wal mutaramin, Ustadz Ustazah yang saya hormati dan saya banggakan, juga segenap ananda soleh-solehah SDIT Insani yang juga Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia, inayah serta maghfirahnya kita bisa berjumpa kembali di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah ni'amillah. Pada hari yang ke-12 di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kenikmatan berjuta-juta, beribu-ribu kenikmatan, yaitu nikmat sehat walafiat, dan ada yang lebih penting daripada itu, yaitu nikmat iman dan Islam. Baik, soleh-solehah, untuk tema kultum kali ini yaitu Ustadz akan membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Baik, kita kupas satu-satu. Iman adalah tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisani wal af'alu bil jawarihi. Iman secara bahasa artinya percaya, sedangkan menurut istilah artinya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan atau mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Rukun imannya ada 6. Membenarkan dengan hati artinya di dalam hati kita mentasdik bersungguh-sungguh bahwasannya tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, yang wajib diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qaulu bilisani, dan mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan mulut kita berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat Allah. Nah, itu termasuk juga keimanan. Dan selanjutnya yaitu wal af'alu bil arkan, dan mengamalkan seluruh anggota badan. Jadi iman itu tidak hanya percaya saja. Iman itu tidak cukup dengan kata saya berjanji, saya bersungguh-sungguh, tidak cukup dengan itu. Tapi di dalam keimanan ada 3 poin penting, yaitu 1 mentasdik, 2 mengucapkan, 3 mengamalkan. Kenapa masih banyak orang sholat yang bermaksiat? Kenapa masih banyak orang yang sholat main-main? Nah, ini kualitas iman kita yang mungkin belum terarah. Ada seorang pemotor
Ada seorang yang menggunakan sepeda motor. Dia tahu bahwa ketika lampu merah itu wajib berhenti. Tapi ketika dia tahu lampu merahnya, di dekat lampu merah itu tidak ada polisi, dia tidak berhenti. Terus ketika ketemu polisi dalam jarak beberapa meter, tiup piriwit, prit, kenapa Anda tidak berhenti di lampu merah? Jawabannya enteng banget, karena di sana tidak ada bapak, tidak ada pak polisi. Padahal dia tahu pas lampu merah harus berhenti. Nah, begitupun keimanan seseorang. Kalau imannya harus selalu ditongkrongkan, harus selalu dihadapkan dengan hal-hal. Contoh saja, contoh hal kecil, kita masih belum bisa ketika di masjid itu suasana hening. Suasana yang mana masjid itu adalah tempat ibadah, dan kita tahu harus bagaimana masuk ke masjid itu. Mendahulukan kaki kanan, membaca doanya, dan juga sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, suasana hening akan didapat ketika Ananda, ketika ustadz-ustadznya sudah mengeluarkan suara keras, mengeluarkan suara instruksi tinggi. Nah itu ketika kita, kalau misalkan keimanan kita sudah baik, sudah terjaga, sudah terarah, tidak harus kita instruksikan, ustadz-ustadznya instruksikan dengan suara-suara keras. Nah, mari kita sama-sama belajar menggali atau mempotensikan keimanan kita dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mengaktualisasikan keimanan kita? Kenapa orang sholat masih bermaksiat? Karena sholatnya tidak dengan hati. Kenapa ada yang sholat masih main-main? Karena sholatnya tidak tepat, tidak benar. Masih ada yang kurang. Ada gerakannya saja tanpa bacaan, ada niatnya saja tanpa gerakan yang benar. Nah, mari kita perbaiki di bulan Ramadan ini. Baik, yang kedua yaitu Islam. Islam itu artinya secara bahasa adalah pasrah. Aslama yuslimu islaman, pasrah. Pasrah di sini dalam artian tunduk, taat, patuh terhadap aturan ajaran Islam. Yang mana rukun Islam ada 5. Di dalam sebuah riwayat hadis, kalau tidak salah ada di hadis Arba'in yang kedua, di mana di sana diceritakan ketika malaikat Jibril mengajarkan tentang iman, Islam, dan ihsan, dan berikut tanda-tanda hari kiamat. Yaitu di dalam kisahnya dikatakan, diriwayatkan ketika sahabat Nabi dalam ada satu riungan, satu majlis taklim, datang sosok serba putih, bajunya baju putih, tampan, terus rambutnya sangat hitam. Datang ke Nabi dengan nyolondong. Tahu nyolondong? Tanpa melihat siapa yang ada di sekitarnya. Lututnya diadakan atau didekatkan dengan lutut Rasulullah. Telapak tangannya disentuhkan kepada paha Rasulullah. Sayyidina Umar, salah satu sahabat yang paling keras, salah satu sahabat yang paling bisa dikatakan bengis terhadap keburukan, terhadap kemungkaran, dia mau angkat bicara, bahkan menghadang pedangnya, tapi kata Nabi, jangan dulu Umar, tahan dulu. Padahal Rasulullah sudah tahu bahwa sosok itu adalah sosok malaikat Jibril yang akan mengajarkan sebuah ilmu. Apa katanya di cerita ini atau di kisah ini? Yang pertama adalah, ya Rasulullah, fa'akhbirni anil iman. Tadi ditanyakan kepada Rasulullah, Pak Akhbirni, kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Rasul menjawab saat itu, iman itu adalah rentetan rukun iman. Antuk minubillah, dan berikutnya sampai rukun iman yang ke-6. Pak Akhbirni anil Islam, maka katakanlah ya Rasulullah, atau kabarkan kepadaku tentang Islam. Begitupun tentang Islam, antashhada alla ilaha illallah, sampai yang terakhir yaitu ibadah haji. Yang ketiga, Pak Akhbirni anil ihsan. Nah, yang ketiga adalah ihsan. Nah, ihsan, Rasul menjelaskan antuk minabillahi
anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Tuhan, melihat Allah. Kalaupun tidak bisa, seolah-olah engkau atau Allah melihat kita. Nah, di sini diajarkan rukun iman, rukun Islam, begitupun pengertiannya juga tentang ihsan. Ihsan secara bahasa artinya kebaikan, baik. Sedangkan secara istilah tadi, jika kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Dan jika kita belum bisa melihat seolah-olah melihat Allah, maka rasakan ketika kita dilihat Allah. Kira-kira kalau kita dilihat Allah, kita akan tertib tidak? Kira-kira kalau kita sholatnya merasa dilihat Allah, akan main-main tidak? Akan main-main tidak? Sholat ditongkrongin Ustadz Jamal aja tidak akan main. Bagaimana kalau merasa ditongkrongin Allah, main-main tidak? Takut tidak ancaman Allah? Sholat itu apa? As-sholatu imadudin, pokok yang agama. Jadi harus dijaga. Keimanan, Islam, juga ihsan itu kalau diibaratkan sebuah gedung, sebuah bangunan, yaitu dari iman itu sebagai pondasi. Pondasi kita, Islam itu sebagai bangunannya, dan ihsan adalah finishing ataupun warna cat daripada bangunan tersebut. Kira-kira kalau agama kita, di hati kita ada iman, terus Islamnya dijaga, juga ihsannya dilaksanakan, sempurna tidak agama kita? Sempurna. Nah, sempurna. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang sejati, seorang orang yang beragama Islam yang sempurna, maka kita perbaiki keimanan kita, juga kita laksanakan Islam kita, juga kita amalkan ihsan kita. Yang mana tadi iman itu mentasdik dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan juga mengerjakan segenap anggota badan. Yang mana juga Islam itu adalah rukun Islam 1 sampai 5 itu dilaksanakan dengan baik. Dan yang terakhir ihsan adalah ketika kita ibadah melihat Allah, dan jika kita tidak bisa merasakan dilihat Allah, maka Allah itu melihat kita. Baik, soleh-solehah yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, kultum kali ini Ustaz cukupkan. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan. Atau ingin ditanya, boleh. Tutup aja. Baik, siaga. Baik. Syukran ala itimamikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.